Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi SMPK Penabur Gading Serpong yang Tuhan Yesus kasihi. Sungguh senang jika di pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan melakukan ibadah ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian tengah semester. Dan kita akan meletakkan seluruh pengharapan kita, proses belajar mengajar telah kita lalui, supaya di dalam langsungnya PTS nanti semua akan berjalan dengan baik dan lancar hanya karena pimpinan Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang kita semua untuk mengambil saat hening sejenak. Kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saat hening dimulai. Saat hening selesai. Marilah kita berdiri, kita akan menaikkan pujian pembuka di pagi hari ini yang terambil dari PKJ 55, Hai Puji Namanya. Sungguh indah rasanya jika kita dapat terus saling mendoakan, saling menguatkan di dalam kondisi yang seperti ini. Namun tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk terus saling bergumul, saling mendoakan, dan memberikan semangat kepada rekan-rekan di sekitar kita. Maka dari itu, marilah kita menaikkan pujian, hari ini kurasa bahagia. Saya mempersilahkan teman-teman untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki firman Tuhan yang di pagi hari ini dilayankan oleh Pendeta Christia Kalf, pendeta dari GKI Layur, kita sebelumnya akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian Bapa Sorgawi.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi yang baru, di hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami boleh dipanggil untuk dapat merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami pada hari ini boleh mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, dan kami pun mau membuka hati dan pikiran kami agar kuasa Roh Kudus bekerja di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Kejadian 28 ayat 10 sampai 17 akan saya bacakan untuk kita semua. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenung, serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang beberapa peneliti yang sedang melakukan penelitian terhadap tingkah laku. Mereka memasukkan beberapa ekor tikus ke dalam sebuah tangki air yang sisinya licin, sehingga tikus-tikus itu tidak bisa keluar dari tangki. Peneliti tingkah laku itu mau mencari tahu dan memperhatikan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan tikus-tikus itu untuk mampu bertahan sebelum tenggelam. Dan hasilnya adik-adik 17 menit lamanya. Lalu adik-adik untuk kedua kalinya para peneliti tingkah laku itu mengadakan percobaan yang sama dengan sedikit perbedaan. Yang berbeda kali ini, sebelum tikus-tikus itu tenggelam, para tikus yang ada di tangki itu diangkat, dikembalikan ke kandang mereka, diberi makan yang cukup, dan diberi waktu beberapa hari di dalam kandang mereka. Setelah beberapa hari, para tikus itu ada di kandang. Lalu tikus-tikus itu dikembalikan ke dalam air yang sisinya licin. Dan kali ini berapa lama sih waktu yang dibutuhkan tikus-tikus itu untuk mampu berjuang sebelum tenggelam? Samakah seperti sebelumnya, yaitu 17 menit? Nah, ternyata adik-adik bukan. Hasilnya para tikus itu mampu bertahan selama 36 jam. Ratusan kali lipat jumlah waktu dibandingkan percobaan yang pertama. Nah, adik-adik pasti kita bertanya-tanya, kenapa sih bisa hasilnya berbeda jauh dengan percobaan yang pertama? Nah, para peneliti itu kemudian menyimpulkan adik-adik bahwa yang membedakan adalah kelompok tikus yang kedua mengalami apa yang dinamakan pernah diselamatkan. Hingga pengalaman itulah yang membuat mereka mampu bertahan lebih lama dibandingkan kelompok tikus yang pertama. Yang dimana kelompok tikus yang pertama tidak punya pengalaman pernah diselamatkan. Nah, adik-adik, pengalaman yang kemudian menghasilkan kekuatan
untuk tetap berjuang di tengah tantangan, bahkan di tengah ketakutan yang dirasa. Itulah kira-kira yang dirasakan oleh kelompok tikus di dalam percobaan para peneliti. Nah, teman-teman, adik-adik yang dikasihi, hari ini kita juga mau sharing, merenungkan tentang sang penyintas berjuang menghadapi ketakutan dan tantangan. Jika penelitian para ahli tadi mengatakan bahwa pengalaman pernah diselamatkan, menjadi kunci, menjadi awal, menjadi bagian dalam sebuah pengharapan untuk berjuang yang memungkinkan tikus-tikus itu bertahan menghadapi persoalan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Tentu adik-adik juga punya, tentu adik-adik juga memiliki pengalaman seperti itu. Apa yang menjadi dasar bagi kita sih sebagai orang percaya untuk tetap berjuang di tengah ketakutan, bahkan ketika kita menghadapi tantangan yang ada di depan mata kita? Ketika satu pergumulan atau bahkan persoalan datang menghampiri kita, atau bahkan ketika PTS yang sebentar lagi kita hadapi. Ini menjadi tantangan sekaligus ketakutan bagi setiap siswa-siswi ketika PTS bentar lagi akan kita lalui. Nah, adik-adik, sebelum kita mencari tahu tentang hal itu, mari kita berbicara tentang tangki yang sisinya licin, tetapi versi kehidupan kita. Apa sih itu tangki yang sisinya licin dalam kehidupan kita? Adik-adik, versi tangki yang licin dalam kehidupan kita tidak lain adalah ketakutan, adalah tantangan. Kalau mau jujur, kadang-kadang ketakutan-ketakutan yang kita rasakan bisa jadi itu kemungkinan besar penyebabnya adalah kita sendiri. Betul nggak? Kita merasa takut kalau kita lihat, kita perhatikan kembali, yang menjadi penyebabnya itu adalah diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan kelalaian kita, berhubungan dengan keputusan-keputusan yang tidak tepat, atau bahkan pilihan-pilihan yang disesali. Betul ya? Nah, sama seperti yang terjadi dalam bacaan kita. Masalah datang, karena Yakub menipu ayahnya dan mengambil hak kesulungan dari kakaknya Esau. Oleh karena itu, Esau marah besar sehingga mau membunuh Yakub. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Yakub pergi dari rumahnya dan membawa perasaan takut terhadap ayahnya ataupun terhadap kakaknya Esau yang hendak membunuh dia. Tapi apakah di tengah ketakutan yang dirasakan Yakub, Tuhan meninggalkannya? Lalu apa yang membuat Yakub terus berjuang di dalam ketakutannya? Itu semua karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Yakub sendirian. Dan itu kita temukan dalam bacaan kita. Tuhan hadir, bahkan mengingatkan kembali Yakub akan janji Tuhan yang akan selalu menyertai Yakub. Asalkan, ini poin penting, asalkan Yakub mau bertobat, mau taat, mau setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita saat ini adik-adik? Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dalam bacaan kita hari ini. Dan itu juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk tetap dan terus berjuang menghadapi ketakutan dan tantangan yang ada di depan mata kita. Hal yang pertama, adik-adik, kabar baik yang pertama yang menjadi dasar pengharapan kita adalah Tuhan tahu kita berada dalam ketakutan. Dia tahu. Kalau adik-adik saat ini merasa ketakutan, Tuhan tahu. Tuhan paham betul apa yang adik-adik takuti. Oleh karena itu, di tengah ketakutan kita, coba deh libatkan Tuhan. Buka hati kita seluas-luasnya agar kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Apakah ketakutan itu akan hilang? Kita tidak akan rasakan lagi? Tidak, adik-adik. Tetap takut karena itu hal yang manusiawi dan itu hal yang wajar. Tetapi adik-adik, di dalam ketakutan itu juga mengingatkan kita bahwa kita itu terbatas. Dan yang terbatas ini, kita yang terbatas ini harus mencari yang tidak terbatas.
Siapa itu yang tidak terbatas? Yaitu Tuhan Allah kita, Allah yang hidup. Jadi pertama-tama yang harus ada dalam pikiran kita ketika kita mau menjadi sang penyintas yang berjuang di dalam ketakutan dan tantangan, yaitu kita yakin dan percaya Tuhan tahu kita berada dalam ketakutan. Tuhan Maha tahu apa dalam kondisi kita, keadaan kita. Oleh karena itu, libatkan Dia. Lalu hal yang kedua, kabar baik kedua adik-adik, yaitu entah kita sadar atau tidak, Tuhan berinisiatif terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan cara Tuhan ketika melibatkan diri atau bahkan menyelesaikan masalah-masalah kita, itu tidak terduga. Coba perhatikan cara Tuhan mengingatkan Yakub dalam bacaan kita. Bukan melalui hal-hal yang besar, tetapi melalui mimpi. Dan mimpi itu menjadi kekuatan bagi Yakub untuk menghadapi ketakutannya. Ia tidak sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan yang memberikan janji kepada Yakub. Saya jadi ingat satu cerita ilustrasi adik-adik, cerita lama memang, tapi ini sangat menggambarkan sekali. Jadi sebuah desa sedang dilanda masalah besar. Hari itu desa tersebut dikejutkan oleh banjir bandang yang membuat desa tenggelam. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri, tidak terkecuali ada seorang bapak. Bapak ini terkenal sebagai orang yang sangat saleh. Bapak ini terkenal dengan orang yang sangat selalu menggantungkan pengharapan hidupnya kepada Tuhan. Dan bapak itu naik ke atap rumahnya yang mulai tenggelam dan mulai menantikan pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, satu sampan lewat di depan bapak ini. Ayo Pak, ikut. Ayo, kami bisa bantu Bapak. Kita ngungsi sama-sama, kata orang-orang yang ada di sampan itu. Lalu adik-adik, Bapak itu merespon, oh tak usah, saya sedang menantikan pertolongan Tuhan. Dan sampan pun akhirnya pergi. Datanglah kapal but adik-adik setelah sampan itu pergi. Ayo Pak, kita pergi dari sini, air sudah makin tinggi nih. Kita ini tim SAR. Ayo, kita bisa bantu Bapak. Lalu adik-adik, apa respon si Bapak itu? Bapak itu merespon, udahlah duluan aja, saya sedang menantikan pertolongan Tuhan datang. Dan akhirnya yang terjadi adik-adik, tim SAR pun yang ada dalam kapal but pergi. Lalu adik-adik, sebuah helikopter datang dengan maksud yang sama dan tetap saja Bapak ini menolak dengan alasan yang sama, sedang menantikan pertolongan Tuhan. Nah, banjir yang semakin menenggelamkan desa itu akhirnya membuat si bapak tidak lagi mampu bertahan. Dia meninggal dan ceritanya dia masuk surga. Di surga dia ketemu Tuhan dan sambil keheranan dia tanya begini sama Tuhan. Tuhan, kok saya mati sih? Katanya Tuhan tahu. Katanya Tuhan mau datang menyelesaikan masalah saya, mau bantu, mau melibatkan diri. Tapi kok Tuhan tidak ada, tidak menolong saya? Nah, adik-adik, lalu Tuhan pun berbalik berkata sama si bapak ini, Pak, kurang bagaimana lagi aku menolong Bapak? Sampan sudah kukirim, kapal but, dan tim SAR sudah kutawarkan, bahkan helikopter pun sudah disediakan untuk menolong Bapak. Kurang apa lagi? Nah, itu dia yang tadi saya sebut. Adik-adik ya, dengan cara seperti ini Tuhan menawarkan pertolongan kepada si bapak. Tapi yang kita lihat apa? Si bapak tidak peka terhadap pertolongan Tuhan. Nah, jangan sampai kita ada di dalam posisi bapak tadi. Tuhan sudah melibatkan diri. Tuhan sudah menolong kita di tengah ketakutan ataupun tantangan yang kita hadapi. Tapi kita nggak peka. Dan akhirnya pertolongan Tuhan pun tidak sampai kepada kita. Karena kita menolak dan menolaknya.
Oleh karena itu, kabar baik yang kedua, mari kita yakin, kita percaya Tuhan punya inisiatif yang lebih dahulu untuk menolong kita. Oleh karena itu, peka dengan pertolongan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan. Nah, yang terakhir adik-adik, seperti yang menjadi bagian paling penting dari sebuah perjuangan kita sebagai seorang penyintas. Bagaimana kita merespon pertolongan Tuhan? Adik-adik, kita tahu Tuhan menempatkan kita ya sebagai siswa-siswi yang punya kesempatan untuk belajar, punya kesempatan untuk mempersiapkan masa depan. Dan saat ini ya, apa respon kita terhadap kesempatan yang Tuhan berikan? Apakah kita tidak mempersiapkannya dengan baik, atau kita mengisi waktu-waktu yang Tuhan sediakan untuk kita sebagai siswa, sebagai siswi dengan sia-sia? Jangan sampai ya, karena apapun yang kita lakukan sebagai siswa, sebagai siswi ya, tanggung jawab yang kita lakukan, bahkan kita memberikan yang terbaik di dalam tanggung jawab itu, ini menjadi respon bagi pertolongan Tuhan kepada kita. Adik-adik, mari yang terakhir ini, yang ketiga ini mengajak kita untuk merespon kehadiran Tuhan, janji Tuhan, dengan benar-benar mempersiapkan diri kita, benar-benar mengisi waktu-waktu yang Tuhan sediakan di dalam tanggung jawab kita. Saat ini adik-adik siswa-siswi SMP Gading Serpong sedang mempersiapkan diri ya untuk PTS ke depan. Dan biarlah adik-adik bisa mempersiapkan dengan baik, dengan matang, sehingga PTS pun bisa dilalui dengan baik. Dan pastinya dengan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman tersebut dapat menguatkan kita khususnya untuk menghadapi PTS nanti. Dan tentunya kita percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap umatnya yang mau berusaha, yang mau meletakkan seluruh pergumulannya, seluruh kehidupannya hanya pada pimpinan Tuhan. Dan mari kita sebagai respon firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian, Kau Mengenal Hatiku.
Mari Bapak, Ibu, dan adik-adik kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami bagaimana Tuhan boleh hadir bahkan tinggal diam di dalam diri anak-anak Tuhan. Meskipun di tengah kehidupan kami seringkali mengalami ketakutan, kecemasan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau memampukan kami melewati rasa takut, rasa cemas dan gelisah. Bahkan Tuhan juga memampukan kami untuk tetap berjuang di dalam Tuhan. Begitu juga ketika kami menghadapi tantangan-tantangan di depan mata kami, biarlah hanya kuasa dan kasih Tuhan yang boleh menyertai kami, menuntun setiap langkah perjalanan hidup kami, agar kami pun dapat menyikapi setiap tantangan yang ada di depan mata kami dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya. Saya mengundang Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita secara liturgis di pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.